Kesulitan menyerang bahkan terus mendapatkan serangan dari Bayangkara FC di babak pertama, sampai akhirnya ketinggalan 1 gol juga di babak pertama. Persija mampu tampil lebih menyerang di babak kedua, bahkan kemudian mampu membalikkan keadaan menjadi 1-2. Meski pada akhirnya skor akhir menjadi 2-2, menarik dibahas bagaimana Sergio Varias, pelatih Persija, lagi-lagi melakukan perubahan jitu melalui pergantian pemain seperti pada laga pertama melawan Borneo FC. Episode kelima Lisans, analisis Arnaldi Supfi tentang double pivot Persija di laga melawan Bayangkara FC. Seperti biasa, sebelum memulai menyaksikan analisis video ini, subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan analisis terbaru dari Lisans. Di pertandingan Persija melawan Borneo FC, Sergio Varias melakukan pergantian pemain cepat di menit ke 20. Waktu itu Sandy Sute digantikan oleh Evan Dimas. Tapi ternyata pergantian itu langsung mengubah permainan Persija. Persija sampai mampu mencetak 3 gol, dan ketiga gol tersebut tidak lepas dari kontribusi besar seorang Evan Dimas. Nah, di pertandingan lawan Bayangkara FC pun Sergio Varias kembali menunjukkan keahlian dia dalam membaca permainan, dimana di babak kedua pertandingan setelah turun minum, Sergio Varias melakukan pergantian pemain. Dia mengganti Mark Locke dengan memasukkan Nofri. Nah, pergantian ini berpengaruh besar ke cara bertahan dan cara menyerang Persija sampai mampu tampil lebih baik dan akhirnya bisa mencetak 2 gol. Nah, sekarang kita bahas dulu dari bagaimana Persija di babak pertama. Di babak pertama Persija seperti biasa memainkan formasi 4-3-3 dengan di lini tengah Evan Dimas sebagai gelandang bertahan, di depannya ada Mark Locke dan Rohit Chan. Tapi dengan pola seperti ini Persija seringkali kecolongan atau cukup lemah ketika mendapatkan serangan, khususnya dari transisi menyerang ke bertahan, karena Klok dan Rohit Chan ini posisinya sering terlalu depan sehingga terlambat untuk membantu Evan Dimas di depan kotak penalti pertahanan. Seperti ini misalnya ketika di menit 10, ketika Persija mau menyerang, ini bola dari Siwanjuntak, seperti yang sudah terlihat, Klok dan Rohit sudah langsung berusaha ke depan untuk membantu lini serang. Tapi ketika bola dioper kepada Evan Dimas, Renan Silva berhasil merebut bola, dan di situ terjadi situasi serangan balik dari Bayangkara FC, dan Klok dan Rohit yang posisinya masih berada di depan membuat Evan Dimas harus sendirian menjaga lini tengah. Di situasi ini ada Ezekiel juga di Bayangkara FC yang akhirnya memanfaatkan ruang di lini tengah. Nah, ini Ezekiel langsung menggiring bola dan sempat dikejar juga sebenarnya sama Rico Simanjuntak, tapi Rico gagal dan Eze bisa punya ruang untuk melakukan tembakan jarak jauh ya, walaupun tembakan ini tidak mengarah ke gawang, tapi ini sudah menjadi warning buat lini pertahanan Persija bahwa lini tengah mereka ini cukup rapuh. Lalu situasi yang tak jauh berbeda terjadi lagi beberapa menit kemudian ketika Persija gagal menyerang. Seperti dilihat, Rohit masih ada di depan, Klok ada di depan, bahkan Evan Dimas juga ada di depan. Terus bola ke belakang, bola hasil umpan jauh pemain Bayangkara FC dan mengarah ke Marco Motta. Saat itu sempat terjadi kemelut sampai akhirnya bola ada di Adam Alis. Nah, di situasi ini dengan Rohit yang masih ada di depan, dengan Klok yang masih ada di depan, kembali terjadi ruang atau terbuka ruang di lini tengah Persija yang kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Bayangkara FC untuk menciptakan peluang. Apalagi di posisi seperti ini, kecerdikan Ezekiel juga berhasil membuat Otavio Dutra bergeser sehingga ada celah di sisi sebelah kiri pertahanan Persija. Di situasi seperti ini Adam Alis langsung mengoper pada Renan Silva, dan Renan Silva langsung punya ruang untuk melakukan tembakan, bahkan untuk dribbling juga mendekati area kotak penalti Persija. Namun pada akhirnya dengan ada pergerakan
Sadil Ramdhani di sebelah kanan, bola dioper kepada Sadil Ramdhani, tapi kemudian dioper lagi dan Renan Silva menciptakan peluang. Ya walaupun ini gagal juga, berhasil diblok dan tendangannya lemah ke Andri Tani, tapi lini tengah Persija kembali menunjukkan celah di depan kotak penalti. Nah ini pada akhirnya terjadi untuk ketiga kalinya lini tengah Persija kecolongan, dan untuk ketiga kalinya Persija akhirnya kebobolan. Ini dimulai dari Guy Herf. Ya ini memang posisinya di Bayangkara FC bermain dengan formasi 4-3-3. Di lini tengahnya itu Guy Herf dan Renan Silva itu sebagai central midfielder yang lebih menyerang. Ihsan sebagai defensive midfielder seperti Evan Dimas di Persija yang lebih menjaga kedalaman di lini tengah. Nah untuk gol Bayangkara FC ini berawal dari Guy Herf yang dia sebenarnya ada di posisi awal dia itu cukup jauh dari gawang. Di situasi ini Persija bertahan dengan formasi 4-1-4-1. Rohit Chan dan Klok sebenarnya ada di posisi yang tepat untuk melakukan pertahanan, tapi kemampuan defensif mereka membuat Persija tetap kecolongan lewat tengah. Nah ini Guy Herf ini bahkan bisa melakukan dribbling langsung ke mendekati kotak penalti, melewati Rohit Chan, juga melewati Osvaldo Hai. Nah yang cukup agak dikhawatirkan untuk pertahanan Persija adalah ketika Guy Herf melakukan pergerakan, Evan Dimas di belakangnya itu nggak terlalu mengcover area kosong yang ada di belakang Rohit Chan dan Osvaldo. Bahkan di situ sebenarnya ada Adam Alis. Evan masih terlalu pasif, sampai akhirnya Guy Herf masih bisa cukup leluasa untuk melakukan penetrasi lebih dekat lagi ke kotak penalti. Nah, dan yang akhirnya yang pemain yang menghentikan Guy Herf ini bukan Evan Dimas, bukan Rohit Chan, bukan juga Mark Klok, tapi Osvaldo Hai. Nah ketika bola berhasil direbut, Klok berencana atau berniat untuk melakukan serangan balik cepat melalui dribblingnya, tapi dia terlalu lambat sampai pada akhirnya terkejar oleh Adam Alis, dan Adam Alis kembali bisa merebut bola dan Bayangkara FC melakukan serangan. Nah dalam situasi ini setelah tadi hampir terterobos oleh pergerakan Guy Herf, di situasi ini juga menunjukkan bahwa Evan dan Rohit Chan tidak terlalu aware pada ruang di lini pertahanan ketika mereka harus melakukan aksi bertahan, yaitu untuk merebut bola, untuk menutup jalur operan, untuk menutup jalur dribbling, bahkan untuk melakukan gangguan kepada pemain yang menguasai bola pun tidak dilakukan oleh Evan Dimas ataupun Rohit Chan, juga termasuk oleh Mark Klok. Tapi kalau Mark Klok di situasi ini dia memang posisinya sudah terjatuh karena bolanya direbut. Nah Adam Alis ini bisa cukup leluasa dengan menggiring bola mendekati kotak penalti, apalagi di situ ada Sadil Ramdhani. Karena Evan Dimas tidak melakukan pergerakan untuk mengganggu Adam Alis, akhirnya Rezaldi Hehanussa yang berposisi di posisi back kiri, dia harus menentukan bergerak kemana, antara menjaga Sadil Ramdhani atau menutup pergerakan Adam Alis. Di momen ini Rezaldi memutuskan untuk berusaha untuk menjaga Sadil karena dia posisi badannya langsung keluar, agak menyamping Adam Alis, dan Adam Alis ini dengan baik dia membaca posisi tubuh Rezaldi dan akhirnya dia membelokkan bola ke dalam, ke arah kotak penalti untuk masuk kotak penalti, bukan mengoper kepada Sadil Ramdhani. Dan Evan tidak melakukan pergerakan sampai akhirnya Otavio Dutra yang harus berusaha untuk memotong bola, tapi karena situasinya sudah terlambat, Rezaldi juga yang awalnya mau menjaga Sadil telat beraksi. Akhirnya Adam Alis bisa cukup nyaman untuk melakukan umpan terobosan pada Renan Silva yang berdiri bebas di kotak penalti. Akhirnya Renan cukup leluasa untuk melakukan tembakan mengarah ke gawang untuk membobol gawang Persija. Nah setelah kebobolan pun Bayangkara FC hampir mencetak gol lagi, dan ini juga melalui proses yang gak jauh berbeda, yaitu ketika lini tengah Bayangkara FC berhasil menembus lini tengah Persija. Di situasi ini Guy Herf melihat ada ruang kosong di belakang Rohit Chan, di antara Rohit Chan, Marco Motta dan Ryuji,
Dan di posisi ini Evan Dimas lagi-lagi tidak mengcover area di belakang Rohit. Akhirnya Guy Harv cukup leluasa untuk melakukan dribbling untuk mendekati kotak penalti, dan Evan tetap berada di posisinya seperti yang kalian lihat, tetap ada di dekat Renan Silva, di dekat setengah atau seperempat lingkaran di depan kotak penalti. Dan ini cukup membuat Guy Harv leluasa untuk melakukan dribbling hingga ke kotak penalti. Dan di sini Guy Harv juga sampai bisa cukup dengan bebas melakukan operan kepada Renan Silva, yang seharusnya di situ ada Ryuji, ada Rohit, dan ada Evan Dimas seharusnya di posisi itu, tapi semuanya cukup pasif ketika atau terlambat ketika mengajar Guy Harv, sampai hanya Guy Harv masuk ke kotak penalti dan melakukan operan pada Renan Silva. Nah, beruntungnya tendangan Renan Silva ini berhasil diblok oleh Otavio Dutra, yang ketika pemain rekan-rekannya ini terlewati oleh Guy Harv, dia langsung mundur ke dekat gawang, bahkan ke belakang Andri Tani untuk menghalau bola, dan tendangan Renan Silva pun cukup pelan dan mengarah ke kaki Otavio Dutra. Dan setelah bola jauh, bola mental, Evan Dimas pun tidak melakukan gangguan kepada Ihsan yang memungut bola liar di depan kotak penalti, dan akhirnya Ihsan bisa dengan bebas melakukan tendangan jarak jauh yang untungnya buat Persija waktu itu tidak mengarah ke gawang, hanya menyambing sedikit di sebelah kanan Andri Tani. Setelah turun minum, Varias langsung mengubah formasi 4-3-3 menjadi 4-2-3-1. Rohit Chan ditarik mundur untuk menemani Evan Dimas, ini untuk menjadikan di tengah Persija memasang double pivot. Nofri Setiawan masuk menggantikan Mark Locke, dia ditempatkan di posisi sayap kiri. Nah, terus Osvaldo Hai yang di babak pertama main di sayap, sekarang di kiri tukeran sama Rico Simanjuntak, itu ditempatkan di belakang Marco Simic atau di depan double pivot di sepanjang babak kedua. Perubahan ini cukup langsung memberikan dampak positif buat lini pertahanan Persija, juga lini serangnya. Jadi ketika bertahan, Evan Dimas nggak lagi sendirian seperti di babak pertama. Rohit Chan di babak kedua ini setelah ditempatkan sebagai double pivot juga punya tugas untuk menghalau serangan lawan atau tidak terlalu menyerang, bahkan bisa dibilang tugas menyerangnya lebih sedikit dibandingkan dengan babak pertama. Bahkan ini contohnya di menit 49, seperti yang kalian lihat, Evan Dimas dan Rohit Chan berdiri sejajar di depan dua bek tengah, dan dia posisinya ada di belakang Renan Silva dan Guy Harv. Tapi ini sebenarnya buat lini serang Bayangkara FC, posisi Evan Dimas dan Rohit Chan ini ada di depan Renan dan Guy. Jadi ini bisa menutup ruang tembak, atau ketika misalnya bola dioper ke keduanya bisa langsung mendapat tekanan dari Evan dan Rohit. Sementara itu Osvaldo ada di posisi di depan Evan dan Rohit. Nah, juga yang menarik ada Nofri Setiawan yang permainannya ini cukup membantu pertahanan Persija. Jadi kalau misalnya tadi di babak pertama ada momen di mana Osvaldo Hai yang membantu lini tengah, sekarang Nofri justru yang membantu lini tengah ketika Evan dan Rohit masih ada di belakang. Jadi ini bisa membuat tembok pertahanan berlapis buat Persija. Nah, bahkan ketika misalnya bola berhasil digeser atau ketika berhasil dioper ke pemain Bayangkara FC lainnya, double pivot Persija ini masih bisa menutup area di depan kotak penalti Persija, sehingga lawan tidak bisa melakukan operan dengan bebas atau tembakan dengan nyaman. Seperti ini, Rohit Chan ada di posisi di depan Renan Silva, jadi kalaupun misalnya Adam Alis mengoper ke Renan, bisa langsung diblok, bisa langsung diintercept. Terus Adam Alis juga tidak bisa melakukan penetrasi langsung karena ada Evan Dimas di depannya. Sementara Osvaldo menjaga Ihsan di belakang, Guy Harv posisinya jadi tidak ada di posisinya dengan benar, dan akhirnya Bayangkara cukup kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Persija. Di
Dengan menempatkan Rohit Chan sebagai double pivot juga, ini membuat Evan Dimas punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan overlap atau membantu penyerangan dengan pergerakannya. Karena kalau di babak pertama dia berada di posisi defensive midfielder, dia itu agak terkunci posisinya di belakang karena dia juga harus mengantisipasi serangan balik lawan. Nah, beda ketika misalnya dengan double pivot, Evan bisa cukup leluasa untuk maju karena walaupun misalnya nanti posisi serangannya gagal, masih ada Rohit Chan yang di babak kedua ini ditugaskan lebih bertahan. Ini contoh bagaimana Persija atau Evan Dimas khususnya bisa membantu serangan dan memanfaatkan ruang di lini tengah Bayangkara FC. Nah, ketika Marco Motta dan Osvaldo membuat serangan di sebelah kanan, ini Ihsan terpaksa bergeser ke sebelah kiri pertahanan atau mendekati Osvaldo karena kan secara posisi dia itu harus mengawasi pergerakan Osvaldo Hai, karena Osvaldo Hai posisinya ada di depan, ada di belakang Marco Simic dan dia posisinya sebagai defensive midfielder. Dan ini bahkan ketika terjadi pertukaran posisi antara Motta dan Osvaldo, Ihsan harus mendekati Motta dan di situ ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Evan Dimas. Nah, di situasi ini Motta langsung melakukan umpan silang lalu diblok oleh Lee Won Jae, back tengah asal Korea Selatan punyanya Bayangkara FC, tapi sundulannya ini mengarah ke ruang kosong dan itu langsung disambut sama Evan Dimas, dan Evan Dimas langsung melakukan tembakan juga tanpa kawalan, tapi tendangan pertamanya ini berhasil ditepis oleh Awan Seto. Dari situ mungkin Evan Dimas mulai jadi punya kepercayaan diri tinggi untuk lebih membantu penyerangan, dan di ketika gol Evan Dimas pun dia awalnya memulai serangan di belakang bersama Rohit Chan ya, dengan posisi keduanya sebagai double pivot. Nah, ini misalnya ketika bola sudah ada di Rohit Chan, Evan Dimas masih sejajar ya, posisinya masih sejajar, tapi posisi Evan Dimas dan Rohit Chan yang sebagai double pivot ini membuat Guy Herve dan Renan Silva posisinya agak maju atau tidak terlalu mendekati Ihsan di depan kotak penalti pertahanan Bayangkara FC. Nah, ini Rohit berhasil mengoper Osvaldo, dan kalau seperti yang kalian lihat, ini setiap pemain Bayangkara FC punya satu pemain untuk dijaga. Guy Herve menjaga Rohit Chan, Adam Alik menjaga Marco Motta, Renan Silva menjaga Evan Dimas, Ihsan menjaga Osvaldo, dan Ruben Sanadi menjaga Riko Simanjuntak. Tapi ketika bola Rohit Chan dioper kepada Osvaldo, otomatis Ihsan harus mengikuti Osvaldo. Nah, ketika Ihsan mengikuti Osvaldo, otomatis ada ruang yang ditinggalkan Osvaldo karena Guy Herve dan Renan Silva dua-duanya ini bukan gelandang yang cukup aktif untuk membantu pertahanan, karena dua-duanya ini lebih aktif membantu serangan Bayangkara FC. Di situasi ini ketika Ihsan menjaga Osvaldo, terus bola dikasih ke Motta dan Motta melakukan umpan silang dan lagi-lagi dihalap oleh Lee Won Jae. Nah, ini seperti situasi sebelumnya, bola sapuan Lee Won Jae jatuh ke titik dimana tidak ada Ihsan di sana karena Ihsan tadi bergeser ke sebelah kiri karena harus menjaga Osvaldo, dan dari situlah Evan Dimas bisa masuk dan melepaskan tembakan juga tanpa kawalan, tanpa gangguan berarti seperti di tembakan pertama. Dan di kesempatan keduanya ini tendangan Evan Dimas bisa lebih akurat dan akhirnya bisa membobol gawang Awan Seto. Gol pertama Persib sendiri tercipta dari bola mati, itu nggak ada kaitannya dengan post double pivot yang dibuat di babak kedua, tapi gol itu jadi momentum buat Persija buat mengejar ketinggalan, jadi para pemainnya bisa lebih berani buat menyerang gitu. Nah, terus untuk Bayangkara FC, Bayangkara juga mencetak gol penyama kedudukan lewat bola mati. Di proses gol atau khususnya di proses terjadinya tendangan bebas buat Bayangkara FC ini tidak dilakukan oleh double pivot Persija, tapi dilakukan oleh Ridjo Utomo, dan itu sebenarnya pelanggaran yang nggak terlalu perlu lah. Jadi setidaknya dengan nggak kebobolan lewat open play ditambah Evan Dimas bisa mencetak gol,
perubahan formasi dari 4-3-3 ke 4-2-3-1 yang dilakukan oleh Sergio Varias terbukti sangat jitu untuk membuat Persija tampil lebih baik. Sekian analisis double pivot Persija di laga lawan Bayangkara FC. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka video ini. Subscribe dan aktifkan lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru Lisans. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.